Kitab Amos pasal 6 ayat 1 demikian. Celaka atas orang-orang yang merasa aman di Sion, atas orang-orang yang merasa tentram di Gunung Samaria, atas orang-orang terkemuka dari bangsa yang utama, orang-orang yang kepada mereka kaum Israel biasa datang. The people of Israel became complacent. Perhatikan saudara, umat Israel sudah merasa aman, sudah merasa nyaman. They lost their sense of urgency and they forgot about God. Mereka mulai merasa tentram dan tidak perlu Tuhan bagi mereka. But then in verse 7, the Lord said the party is over. Tapi ayat 7 saudara, semua itu selesai. Verse 7. Ayat 7. Sebab itu sekarang mereka akan pergi sebagai orang buangan di kepala barisan, dan berlalulah keriuhan pesta orang-orang yang duduk bercuntai itu. The Lord said, I had enough. Tuhan berkata, cukup, sudah cukup. And only after they were in captivity that they started looking for the Lord. Dan akhirnya mereka dibuang. Ketika mereka dibuang dalam pembuangan, mulailah mereka mencari Tuhan kembali. And we need to be vigilant in prayer. Kita harus bertekun di dalam doa kita. And we have to recognize that even in the good times, we need to be alert. Kita harus menyadari, walaupun keadaan kita baik, kita tetap harus selalu waspada. Because the enemy doesn't sleep. Karena musuh kita itu tidak pernah tertidur. He works 24 hours. Dia bekerja 24 jam setiap hari. My wife and I, when we go to sleep, we put on the full armor of God. Ya, saya dan istri saya, kami berdoa. Kalau kami tidur, kami selalu berdoa biarlah Tuhan selalu memperlengkapi kami dengan senjata Allah. Because the enemy doesn't sleep. Kenapa? Karena setan musuh itu tidak pernah tertidur untuk menyerang kita. And the most attacks happen when you're sleeping. Dan seringkali serangan itu terjadi ketika kita tertidur, saudara. The Bible says that the enemy walks like a roaring lion. Dan kita tahu musuh itu seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. But the Bible said that he's not a lion. Dia hanya seperti singa. He only roars like a lion. Ya, dia mengaum-ngaum seperti singa, tapi dia bukan singa yang sesungguhnya. We have the lion. Kita yang memiliki singa itu. The lion of Judah, Jesus Christ. Singa dari suku Yehuda, itulah Yesus Kristus kita. Thank God for his victory on the cross. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk kemenangan yang diberikannya di atas kayu salib bagi kita. And because of that victory, you're more than a conqueror. Dan karena kemenangan itu, kita menjadi lebih daripada pemenang. Now in the year 1577, Tahun 1577, saudara. there was an English sailor called Sir Francis Drake. Ada seorang yang bernama Sir Francis Drake. And he wrote, Dia menulis seperti ini. he said, disturb us, Lord, Ganggu kami Tuhan, when we are too pleased with ourselves. ketika kami terlalu enak, terlalu nyaman, terlalu nikmat hidup ini. When our dreams have come true. Ketika mimpiku sudah jadi kenyataan. Because we dream too little. We dream too little. Karena mimpi kami sebenarnya terlalu kecil. When we arrive safely. Ketika kami tiba dengan selamat. Because we sail too close to the shore. Karena kami berlayar terlalu dekat dengan daratan, dengan tepi pantai. Disturb us, Lord. Ganggu kami Tuhan. When with the abundance of things we possess. Ketika kami memiliki segala sesuatu dengan berkelimpahan. We have lost our thirst for the waters of life. Kami kehilangan rasa haus akan air kehidupan. Having fallen in love with life. Kami jatuh. Kami kehilangan kasih yang mula-mula kepada Tuhan. We have ceased to dream of eternity. Kami tidak lagi mengejar mimpi akan kekekalan. And in our efforts to build a new earth.
Dan dengan kekuatan kami mencoba menciptakan dunia yang baru. We have allowed our vision of the new heaven to dim. Kami mengizinkan visi kami untuk memiliki dunia yang baru menurut ukuran kekuatan kami. This is a letter that he wrote. Ini surat yang ditulis oleh dia. And I believe that letter is for the end times. Dan saya juga menyadari ini nyata bagi gereja Tuhan di akhir zaman ini. See, everybody seems to want revival, thinking it's a good thing, it's a pleasant thing. Banyak orang menganggap bahwa kebangunan itu sesuatu yang mengenakan, sesuatu yang baik bagi dirinya sendiri. They think revival is an enjoyable experience. Jadi kebangunan itu adalah sesuatu yang bisa dinikmati secara pribadi saja sendiri. But to be revived, we have to be shaken out of our state of Tapi complacency. untuk kita selalu bisa berjaga-jaga, untuk selalu waspada, kita harus digoncang, kita harus keluar dari zona aman kita. We need to be alarmed, awakened. Kita harus selalu bangun, kita harus selalu waspada, kita harus selalu berjaga-jaga. I always tell the Lord, Lord, do whatever you have to do. Shake me up, do whatever you have to do. Nah, ini sesuai dengan lagunya, suka-sukamu Tuhan. Tuhan, lakukan apa yang kau mau, kerjakan apa yang kau mau dalam hidupku. Lomo-lomomi Tuhan. If one eye is going to keep me from going to heaven, then take that eye away. Kalau satu mataku membuat aku gagal masuk ke surga, ambillah satu mataku itu. And if my hand is going to keep me from going to heaven, take my hand away. Kalau satu tanganku menggagalkan aku masuk ke surga, ambillah tanganku itu. Do whatever you have to do, Lord. Lakukan sesuka-sukamu Tuhan bagiku. But I want to be saved. Tapi aku ingin menerima keselamatan itu. When that shofar sounds, I want to go up with the Lord. Hallelujah. Haleluya. Saya ingin bersama-sama dengan Tuhan pada akhirnya, saudara. Amen. Amin. Now, many churches want revival, Banyak gereja ingin mengalami kebangunan rohani, but they have a do not disturb sign in the door. tapi mereka tidak mau diganggu. Mereka tulis di pintu, jangan diganggu. Seperti di hotel kan, jangan diganggu. And revival that is comfortable is not revival. Kebangunan rohani, kebangunan rohani yang nyaman itu bukan kebangunan rohani. Iya. Kebangunan rohani itu harus ada goncangan. Haleluya. So instead of praying for revival, perhaps we should be praying like Sir Francis Drake. Disturb us, Lord. Jadi saudara, kalau saudara berdoa, tidak usah berdoa seperti ini. Tuhan, biarlah aku mengalami kebangunan rohani. Mungkin diganti begini saja. Tuhan, ganggu aku. Jadi jangan berdoa, Tuhan, aku mau kebangunan rohani. Mulai sekarang berdoa, Tuhan, Ganggu aku. cuma ini gembala yang kuat saudara. Tuhan, Ganggu aku. Now, 1 Thessalonians 5:6. 1 Tesalonika 5 ayat 6. Haleluya, siap-siap diganggu. 1 Thessalonians 5:6. 1 Tesalonika 5 ayat 6. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Amin. Let us not sleep, church. Jangan tertidur, gereja Tuhan, jangan tertidur. Let us wake up. Tetaplah berjaga-jaga, bangun. Let us watch and be sober Dan and pray. biarlah kita tetap sadar dan berjaga-jaga dalam doa kita. I want to tell you something about prayer. Saya ingin sampaikan sesuatu yang penting tentang doa kita, saudara. I have heard a lot of people say that was a powerful prayer. Banyak orang berkata, oh doanya luar biasa, doanya penuh dengan kuasa. There is no such thing as a powerful prayer. Saudara, sebenarnya tidak ada yang seperti itu, jenis seperti itu. We are just praying to a powerful God. Yang benar adalah Yes. kita berdoa kepada Tuhan yang luar biasa. Amin. Doa kita gak ada yang luar biasa, Tuhan kita yang luar biasa. And when our humble prayer goes to the powerful God, powerful things starts to happen. Ketika kita merendahkan diri kita, berdoa kepada Tuhan yang luar biasa,
maka hal yang luar biasa pun akan dikerjakan Tuhan dalam hidup kita. Now to finish, Saya akan mengakhirinya, a saudara. church that prays together stays together. Gereja yang selalu berdoa bersama-sama akan selalu tinggal bersama-sama. The church needs to be with their eyes fixed on Jesus. Dan gereja harus selalu mengarahkan fokus pandangannya kepada Yesus In constant prayer. dalam doa yang tidak pernah terputus-putus. You know, when I was in the war, Saudara, ketika saya dalam perang, the most important thing was the communications. hal yang terpenting dalam perang itu komunikasi. Because without communication, we cannot communicate with each other. And everybody would just be throwing bombs at each other. Saudara tahu kalau sesama tentara tidak ada komunikasi yang baik, semuanya pasti mati di medan perang. Yeah. And communications in the war is the same thing as prayer. Komunikasi dalam perang sama dengan komunikasi kita dalam doa. If we don't pray to God, Kalau kita tidak mau berdoa lagi kepada Tuhan, we're going to be all throwing bombs at each other. kita akan saling membunuh, kita akan mati dalam medan perang. So do not allow anything to distract you. Jadi jangan biarkan satu hal pun mengganggu engkau. And like the day in Pentecost, Ya. like the day of Pentecost, Seperti hari dalam Pentakosta, saudara. let's be united in prayer. Mereka bersatu dalam doa di atap itu, saudara. Mereka berdoa bersama-sama. And let's take off that do not disturb sign from our hearts. Dan jangan ada satu pun mengganggu hati kita sehingga kita tidak bisa berdoa. And let us say, disturb me, Lord. Dan mulailah berkata, ganggu aku Tuhan. Amen. Amin. Give the Lord a strong Kita clap. berikan kemuliaan bagi Tuhan yang mau diganggu Tuhan. Lebih kuat lagi, saudara. Haleluya. Smile to the Lord even if you don't have no teeth. Senyumlah kepada Tuhan walaupun tidak ada gigimu. Hallelujah. Haleluya. The Lord doesn't care if you have teeth or not. Tuhan tidak peduli berapa gigimu, nggak punya gigi hitam kah kuning pun. The Nggak Lord masalah. is good. Karena Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Amen. Amin. Terima kasih. Amin. Para pelayan Tuhan boleh datang ke depan. Kita bangkit berdiri, saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk firman-Nya.